Rasman Arif Nasution tersandung kasus hukum. Rasman yang terlibat kasus penganiayaan 5 tahun lalu kini mendekam di rutan Cipinang. Pengacara sejumlah pejabat yang tersandung kasus korupsi ini ditangkap seusai keluar dari gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Penangkapan ini juga diperkuat dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung. Sekarang saya sikat kau. Saya nggak peduli kau siapa. Hei kalian-kalian. Jangan kalian pikir saya gentar sama kalian. Ini contoh barang. Dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum. Tidak ada damai buat kalian. Untuk netizen yang udah dilaporin sama Rasman Arif Nasution, gue buka posko bantuan hukum untuk netizen yang dilaporin sama Rasman Arif Nasution, khususnya akun yang telah dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution. Gue siap menjadi pengacara netizen. Silahkan inbox ya, kita serang balik si Rasman Arif Nasution. Tenang aja, tenang, kita sikat dia ya. Apa Pak? Kalau misalnya kamu gak mau tidur sama saya, setidaknya kamu pegang kasus. Kalau tidak boleh saya laporkan putusan Eman Sulaiman ini ke KY, Komisi Yudisial, tidak boleh ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, terus kemana saya melapor? Rinyo, tak tatap ngocakan das mungkin. Kabar berita soal Rasman ditangkap oleh tim kejaksaan kembali mencuat. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution melaporkan beberapa pihak yang mengedit foto dirinya dengan kodok, rupanya mendapat respon mengejutkan dari masyarakat. Seorang pengacara lain bernama Firdaus menawarkan diri untuk menjadi pengacara bagi netizen yang dilaporkan oleh Rasman. Rasman sendiri pernah ditangkap di lapas Cipinang karena terlibat kasus penganiayaan. Rasman sempat cekcok dan melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Sebenarnya saya mau umumkan ya, yang melaporkan Rasman itu adalah saya. Kita melaporkan karena ancaman mulutnya, tantangan, kemudian kalimat-kalimat kotor, kalimat jorok yang disampaikan dia. Setiap nelpon tuh ngomong-ngomongnya kayak anjing, kau on all, dan ngomongnya ukima kau gitu. Dan ini orang ini udah nggak bisa dijaga mulutnya. Rasman Arif Nasution tersandung kasus hukum. Rasman yang terlibat kasus penganiayaan 5 tahun lalu kini mendekam di rutan Cipinang. Eksekusi ataupun penangkapan Rasman dilakukan pihak Kejaksaan Agung pada Rabu kemarin di tengah padatnya arus lalu lintas kawasan Juanda, Jakarta Pusat. Spontan, lalu lintas di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jakarta Pusat macet mendadak. Sebuah penangkapan yang sangat mengagetkan. Pengacara Rasman Arif Nasution dikelilingi oleh sejumlah anggota intelijen kejaksaan yang telah membuntutinya saat keluar dari gedung Mahkamah Agung. Mantan pengacara Konjen Budi Gunawan ini kemudian digiring petugas ke rutan Cipinang, Jakarta Timur oleh tim gabungan Kejaksaan Negeri Penyambungan Sumatera Utara. Pengacara sejumlah pejabat yang tersandung kasus korupsi ini ditangkap seusai keluar dari gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Penangkapan ini juga diperkuat dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung. Pak Rasman ini tersangkut perkara penganiayaan di tahun 2006, bertempat di daerah hukum Kejaksaan Negeri Penyambungan di Kabupaten Mandailing Natal. Setelah diputus oleh pengadilan negeri, kemudian ada upaya hukum banding sampai kasasi, tetap dinyatakan bersalah dan jatuhi hukuman 3 bulan. Oleh karena itu, jaksa selaku eksekutor wajib melaksanakan putusan ini. Oleh karena itu, pada hari ini sudah terlaksana eksekusi. Dengan demikian perkara ini sudah tuntas. Sebelumnya, Rasman sudah divonis di Pengadilan Sumatera Utara pada tahun 2010. Tim Liputan, Kompas TV. Ternyata, Rasman adalah terpidana kasus penganiayaan terhadap keponakannya,
yaitu Nurholis Siregar. Ia meninju pelipis dan rahang Nurholis usai berdebat soal hutang. Bak tak pernah lepas dari masalah. Rasman juga pernah terjerat kasus pelecehan pada mantan asprinya sendiri. Mantan aspri Rasman Sekra belak-belakan menceritakan kronologi saat dia dilecehkan. Ini parah nih. Nggak tahan gitu kan. Langsung, saya boleh nggak minta tolong sama kamu? Tenang. Apa Pak? Kalau misalnya kamu nggak mau tidur sama saya, setidaknya kamu pegang aja. Langsung pegang aja nih. Kayak pegang aja, pegang masa. Nggak mau Pak, bilang kayak gitu kan. Terus kayak masa kayak gitu aja kamu nggak mau juga kalau kayak gitu. Jadi saya udah gak tahan lagi, dia bilang gitu. Gimana sih ya, itu urusan lu nggak sih? Kayak ya dia minta videonya tapi aku kan biasa aja, kayak nggak ada rasa-rasa pengennya juga. Walaupun nonton video itu aku nggak ada turn onnya, tapi dia kayak aku udah nggak tahan lagi, tolong gitu, cuman pegang aja kok. Enggak lah, nggak mau, enak aja. Kalau misalnya kerjaannya kayak gini saya keluar aja. Belum ngomong itu. Kocokin, terus ngocokin gitu. Dia minta kayak pegangin, dia nggak ngomong kocokin, dia minta pegangin. Kamu nggak mau juga, dia bilang gitu. Nggak mau lah, aku bilang kayak gitu. Emang bapak kira saya apaan mau kayak gitu? Enggak lah, nggak mau. Ya sudah, kalau gitu saya pegang tangan kamu aja ya, kayak gitu. Nggak mau Pak, aku bilang kayak gitu kan. Kamu nggak mau juga dipegang? Enggak, bilang kayak gitu kan. Dia kayak udah nggak tahan lagi gitu kan. Tolonglah, saya mau keluarin ini nggak tahan lagi. Ini tuh bakal jadi penyakit buat saya, dia bilang gitu. Terus kayak aku kayak ya apa sih? Emangnya aku yang harus bertanggung jawab? Kayak maksudnya dia kayak gitu, emang aku yang harus bertanggung jawab kan? Enggak mau Pak, ini nggak etis loh, bilang kayak gitu. Kamu jangan kaku kayak gitu dong. Saya nggak lama kok, cuman paling 2 menit. 2 menit ya? Aku nggak ngitungin juga, jadi aku belum tahu nih. Pokoknya dia bilang paling saya nggak lama kok, paling 2 menit, dia bilang gitu. Itu cuma 2 menit. Saya nggak lama, dia bilang kayak gitu. Saya tuh kalau kayak gitu nggak lama, keluarnya tuh gampang. Abis itu kayak ya ampun apaan sih nih, nggak lah Pak, saya nggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia udah kayak gini, aku langsung kayak aduh apaan sih depan dia. Iya langsung itu pelecehan tuh. Itu pelecehan. Makanya kan aku bilang garis besarnya itu aku keluar sama dia gara-gara pelecehan. Ini hari pertama aku ke Medan, ini hari pertama aku kerja. Udah digituin. Dia langsung depan aku. Kayaknya mungkin itu menit pertama dia belum pegang tanganku. Gini-gini aku langsung kayak aduh apaan sih, aku pegang HP. Mungkin aku udah jadi aku nggak lari juga, dan aku juga nggak kaget sih sama orang-orang kayak gitu kan banyak ya. Kayak orang kayak gitu kan asal jangan ganggu kita gitu kan. Asal jangan kayak minta-minta pegang apa segala macam, atau enggak aku yang megangin. Ogah lah apaan. Gini-gini terus langsung kayak narik. Gitu. Woi. Aku langsung aku tuh kayak Papa jangan. Dia tetap kayak narikin. Dia langsung gitu kan. Terus udah kayak udah keluar nih. Emang secepat itu sih. Enggak jago.